Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa kafatil linnas basyiran wa nadhira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini yang baru saja kita telah melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga Allah tetap melimpahkan dan mencurahkan kepada panutan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, saudara-saudara sekalian, ibu yang berbahagia yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ngambil masalah terkait dengan bulan atau hari kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, para ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak hal yang perlu kita cermati. Satu di antaranya di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Wahai orang-orang, Allah berfirman yang terjemahnya, saya atau kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira, untuk memberi kabar gembira dan memberi kabar yang mengandung ancaman. Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang iman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan memberi kabar ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Bapak dan ibu saudara yang berbahagia, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ada yang diutus dan ada yang mengutus. Yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi itu sesungguhnya tidak hanya untuk umat Islam. Tidak hanya untuk orang-orang yang beriman. Tetapi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa kafatal linnas, kecuali adalah untuk seluruh umat manusia. Berarti kehadiran Rasulullah SAW tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk orang yang beriman, tetapi untuk semua manusia selama manusia itu mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu basyiron, untuk memberikan kabar bahagia, kabar gembira, kabar janji bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus wa nadhira, untuk memberikan kabar ancaman bagi orang-orang yang tidak tunduk, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita syukuri atas kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara umum dipahami bahwa lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kehadiran Rasulullah itu sangatlah bagus untuk kita semua. Karena itu kita perlu bersyukur pada Allah. Salah satu syukur, salah satu ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk juga terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Quran yang Allah juga menegaskan. Yang pertama, sebagai tanda rasa syukur kita perlu mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa hal. Salah satu di antaranya adalah marilah kita selalu membaca sholawat. Membaca sholawat itu perintah Allah. Di dalam surat Al-Ahzab Allah sudah menegaskan, ya, innallaha yusalluna 'alan nabi, innallaha yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bersolawat kepada Rasulullah SAW itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kamu sekalian kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan salam dengan salam yang bahagia, salam yang untuk menyelamatkan. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak baca sholawat itu perintah Al-Quran, perintah Allah. Karena itu malah kita perbanyak membaca sholawat. Karena membaca sholawat itu termasuk bagian dari tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya caranya untuk banyak-banyak baca sholawat itu tergantung kita. Tergantung kita. Ada yang bersolawat dengan bersama-sama, ada yang bersolawat sendiri-sendiri. Yang jelas, yang penting kita selalu membaca sholawat. Karena itu dalam riwayat Rasulullah SAW yang lainnya, kalau dibacakan kata atau ucapan Muhammad, kita perlu menjawab dengan membaca sholat Allahumma sholli alaihi. Lah, karena itulah Bapak, Ibu dan saudara sekalian, untuk memperbanyak baca sholawat ini, maka malah kita baca kapan saja. Di saat kita sambil bekerja, di saat kita sambil melakukan sesuatu, ibu-ibu sambil melakukan pekerjaan rumah, kita baca sholawat itu sangat bagus. Dan itu bagian tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Yang kedua, marilah kita ikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu tercermin dalam perilakunya, tercermin dalam kepribadiannya. Sehingga semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semua apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu perlu kita teladani. Perlu kita teladani. Karena apa yang dilakukan Nabi itu tidak ada lagi, kecuali itu semua adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, keteladanan yang disampaikan oleh Rasulullah yang perlu kita contoh banyak hal. Satu diantaranya bahwa Nabi itu kalau bersama sesama umat Islam itu menumbuhkan rasa kasih sayang yang begitu hebatnya.
Kepada keluarga pun demikian. Kepada sama umat Islam itu luar biasa. Salah satu diantaranya Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kisah Rasulullah SAW itu ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh pada rukuk yang kedua, rakaat yang kedua, itu amat panjang. Amat panjang sekali. Kenapa amat panjang? Pokoknya begitu amat panjang, kemudian setelah selesai sholat subuh, setelah selesai salam, lalu Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari ini tadi kok kelihatannya panjang sekali Rasulullah itu rukuknya. Maka Nabi juga tidak bisa menjawab. Saat itu pula Nabi SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril. Kemudian menyampaikan bahwa ternyata di belakang itu ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Itu biasanya ikut berjamaah sholat subuh itu. Tetapi karena sesuatu hal di belakang itu ternyata dalam perjalanan Ali itu ternyata ada kakek tua yang jalannya sudah terseot-seot. Dan saat itu Ali menuntunnya menolong orang kakek yang tua itu. Ternyata bahwa kenapa Ali melakukan itu semua termasuk adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, maka karena Nabi itu rukuknya amat panjang, maka sampailah pada saat Ali itu masuk, maka Ali itu bisa berjamaah bersama Rasulullah pada rakaat yang terakhir. Karena kalau seorang bisa sholat berjamaah, bisa sholat bersama imam, lalu bisa rukuk bersama imam, itu sudah dihitung satu rakaat. Nah ini bagian dari bahwa bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat itu masih memperhatikan seperti itu. Karena ada berita, ada bisikan dari malaikat Jibril itu sendiri. Di saat yang lain, Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa satu ketika Rasulullah itu sholatnya sedikit agak lebih cepat. Tetapi ya tetap rukunnya sholat, tetap tumakninanya tetap ada. Sehingga ada beberapa para sahabat itu juga bertanya, ya Rasulullah, kenapa hari ini sholatnya kok kelihatan lebih cepat? Apa jawab Rasulullah? Karena di belakang itu ada terdengar anak kecil menangis. Sehingga kasihan biar nanti segera bisa ditolong oleh ibunya. Itu tanda rasa kasih sayang sesama umat Islam, sesama kaum muslimin dalam rangka untuk meneguhkan jiwa itu sendiri. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah rahimakumullah. Demikian pula rasa kasih sayang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang non muslim, kepada orang kafir, tetapi dalam konteks untuk kemanusiaan. Konteks untuk kemanusiaan. Mungkin bapak dan saudara-saudara juga sering mendengarkan ini. Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang biasanya kalau pulang dari bepergian itu lewat depan rumahnya, lalu biasanya langsung dilempari, diludahi, disiram dengan air yang kotor, bahkan air kencingnya unta dan sebagainya. Maka Siti Aisyah itu, Khadijah itu juga sampai sempat setiap hari itu menyiapkan air bersih untuk sucinya Rasulullah ketika pulang itu. Tapi di saat yang lain, di satu hari, ternyata orang itu tidak melempar, tidak meludahi, tidak menyiram dengan air kotor itu. Maka dari situ Rasulullah SAW bertanya, kenapa orang ini kok tidak melempar yang biasanya melempar saya, biasanya meludahi saya. Ternyata ada berita bahwa orang itu ternyata sakit. Saat itu pula Rasulullah SAW bersama istrinya mengajak untuk besuk, mengajak untuk jenguk orang itu, orang tua itu, perempuan tua itu. Maka ketika masuk rumah ternyata engkau Muhammad, iya. Kenapa hari ini kok tidak melempar batu, tidak meludahi saya, tidak menyiram dengan air kotor pada saya? Iya Muhammad, karena saya sakit. Apa jawab perempuan itu? Muhammad, ternyata engkau yang saya benci. Dengan biaya yang dimotivasi oleh orang-orang yang lainnya yang membiayai saya untuk membenci engkau ya Muhammad, ternyata engkau lebih dulu melihat saya dan orang-orang itu tidak menyenguk saya. Maka ibalah orang itu, orang tua itu akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, ikut bersama Rasulullah SAW.
Ini contoh bahwa Nabi itu kepada orang kafir dalam konteks kemanusiaan, dalam teks keduniaan itu tetap mengajak kebaikan pada sesamanya. Tapi dalam hal masalah akidah itu berbeda. Satu ketika Rasulullah SAW diajak untuk menyembah kepada berhala mereka. Di saat yang lain juga ditawari mereka mau menyembah kepada Tuhan Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu karena ini menyangkut akidah, maka turunlah surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafir itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, maka saya tidak akan menyembah apa yang telah engkau sembah, dan seterusnya sebagaimana yang telah kita pahami bersama. Artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kepada sesama muslim itu diperkuat tali silaturahimnya. Diperkuat tali kekuatan persatuan dan kesatuannya. Kepada sama yang bukan muslim, kalau itu konteksnya konteks kemanusiaan, itu Rasulullah tetap menjaga dengan sebagus-bagusnya. Dan semuanya itulah yang mestinya yang perlu kita contoh dalam rangka untuk mengenang para nabi kita, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang memperingati Maulid Nabi, tapi bolehlah itu dalam rangka untuk kesana, untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, meningkatkan kualitas cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita perbanyak baca sholawat, juga bagaimana yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang dicontohkan, yang diteladankan kepada kita semua. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Di sisi lain, kisah-kisah yang lain, contoh perilaku Nabi Muhammad juga banyak sekali yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladankan, yang perlu kita amalkan. Satu di antaranya Rasulullah SAW itu kalau makan selalu dengan tangan kanan dan dengan duduk yang diawali dengan baca basmalah. Itu penting bagi kita. Kelihatannya itu kecil, tapi itu bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagian dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sekalian. Karena itu sunnah-sunnah Nabi yang lain, marilah kita berusaha untuk kita jalankan. Itu tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kalau mengawali tidur. Kita diajarkan Rasulullah kalau awal tidur itu kita berbaring ke kanan. Kemudian kita awali dengan baca doa. Ketika kita sudah tertidur lalu mimpi buruk, Rasulullah memberikan sunnah, memberikan tuntunan bagaimana doanya ketika mimpi buruk. Itu semuanya sudah ada, dan itu kalau kita sudah mengerti, marilah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya banyak hal Bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan sebelum ini yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita bisa menteladani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.